Hai, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Agnes Florencia Yovita Gaa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Dengan tujuan pembelajaran adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat juga 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Berikut emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yaitu termotivasi dan semangat untuk memperbaiki kualitas diri, terutama dalam pemahaman coaching. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Kemudian, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee. Berikut keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Dalam praktik coaching, saya mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching. Kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Dengan pertanyaan pada elaborasi pemahaman, yaitu apa saja tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan coaching? Jawabannya adalah untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan coaching ada beberapa indikator. Pertama, ketika seorang coach dapat membantu seseorang mengelola kelemahannya. Kedua, kelemahan mendasar coachee akan hilang setelah proses coaching. Ketiga, ketika proses coaching dapat menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah fokus pada satu isu atau permasalahan. Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insik baru.
Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Berikut menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusinya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat rapat guru atau KKG, agar terjadi penyeragaman pemikiran tentang makna supervisi akademik. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Dalam pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun, kegiatan supervisi hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah tanpa adanya pra-observasi dan pasca-observasi. Selanjutnya, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Dan pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh. Yang terakhir adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP, antara lain praktik baik dari instruktur dan fasilitator, pengajar praktik saat menjalani pendampingan individu, praktik baik rekan guru penggerak dan rekan guru di sekolah, dan media online, Google maupun YouTube. Demikian paparan koneksi antar materi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.